tentu saja kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan dari Mr. Q ya terkait dengan pengalaman beliau, karena tadi kita sempat berbicara banyak sekali pengalaman beliau yang sangat relevan ya terkait dengan pemilihan langsung presiden, dan tentu saja ini juga berimplikasi pada pemilu 2024 yang baru saja masih berlangsung sih ya, karena masih KPU belum ngetok ya, belum ngetok. Nah, mungkin ada MK. Nah, mungkin kita mulai dari ini Mas, dari pengalaman Mas Kodari nih, terjun sebagai aktivis politik tuh sejak kapan? Emang passionnya dari dulu seperti itu ya? Ya memang sebetulnya dari zaman mahasiswa, selain aktivis kelompok studi juga aktivis di HMI kan, dan aktivis juga di fakultas waktu itu. Saya kira kan saya dengan Wisnu kan nggak jauh-jauh amat lah ya. Dan saya masih sempat ketemu dengan ayahanda beliau, Pak Yono Sudarsono, salah satu dosen idola kita pada waktu itu. Saya ngejar-ngejar beliau udah. Ngejar-ngejar beliau ya. Ngomong-ngomong saya pernah punya satu pengalaman loh. Pak Wisnu tuh, Pak Yono itu orangnya baik banget. Beliau pernah memberikan rekomendasi beasiswa, termasuk kepada saya, dan waktu itu beliau udah menteri sebetulnya, tapi sangat mudah diakses. Jadi ketika kita mau minta rekomendasi, uniknya beliau mengatakan, "Dah, tulis sendiri kamu." Nanti saya tanda tangan. Oh, luar biasa itu. Baru jadi ngomong. Nggak apa-apa. Kan Bapak kan tokoh kan. Pak Yono itu menteri satu-satunya yang nggak pernah off the record. Nah, itu. Kalau Mas Hannibal ini kan saya kenal dari lama tulisan-tulisannya di Forum Keadilan, betul ya Mas dulu ya? Jadi pada satu fase kan waktu Tempo hilang kan, salah satunya diisi oleh Forum Keadilan. Dan walaupun Forum Keadilan itu pada dasarnya majalah hukum, tetapi kemudian pada masa itu banyak mengisi ruang-ruang tema-tema politik ya. Betul. Saya dekat dengan media karena selain sebagai aktivis kan harus baca media, juga karena saya kan dulu penulis juga, termasuk sering menulis kolom juga dulu di Forum Keadilan. Iya, dulu jadi selain aktivis juga kolumnis dulu. Nulis di sana. Kompas, Tempo. Pokoknya dulu kerjaannya ya tiap minggu itu ya nulis di sana sini. Iya. Kita ternyata dunianya tidak jauh. Iya, jadi Mas Kodari ya, dari pengalaman itu kan Mas Kodari punya passion politik, terus tiba-tiba sebagai aktivis, momentumnya 98, Soeharto jatuh. Nah, melihat perkembangan politik yang begitu cepat, transisi dari Soeharto terus kemudian pemilihan langsung, pengamatan Mas Kodari bagaimana tuh? Iya, saya dulu memang cita-cita semenjak di kampus mau jadi peneliti ya, dan jadi penulis, walaupun memang dari awal bukan peneliti di kampus, jadi di lembaga-lembaga think tank katakanlah begitu. Karena itu ya saya ketika selesai dari S2 di Inggris, waktu itu udah nulis sih, udah tergabung juga dengan lembaga penelitian namanya ISAI yang lebih banyak berkutat dengan soal analisa media, kajian media. Saya mau kejar passion saya ke bidang politik, karena itu waktu itu bergabung di CSIS, pulang dari Inggris tahun 2002. 2002. Nah, tapi saya nggak sempat lama di CSIS, saya diajak mendirikan Lembaga Survei Indonesia. Nah, sebelum sana mungkin bisa diceritakan studi apa di Inggris dan di universitas apa? Saya itu S1-nya di bidang psikologi, tapi di tahun kedua, tahun ketiga saya udah merasa salah jurusan tanda kutip ya. Saya lebih minat kepada politik, dan karena itu waktu itu saya otodidak, tetapi sarjana psikologi saya selesaikan. Lalu saya di S2 itu ambil jurusan Political Behavior, Departemen of Government. Dan di sana saya pertama kali menemukan, oh ternyata riset-riset politik di negara barat ya, Eropa, Amerika, jurnal-jurnal. Itu semuanya basisnya adalah survei atau polling gitu, bukan wawancara mendalam, bukan FGD, dan yang kualitatif itu bukan. Nah, polling atau survei itu kan kelebihannya dia bisa digeneralisir kepada populasi yang lebih besar ya. Misalnya penelitian di Amerika bisa digeneralisir kepada penduduk Amerika. Jadi apa yang ditemukan itu yaitu perilaku politik masyarakat Amerika, Mas Hannibal. Kemudian yang kedua, dalam political behavior itu ada banyak kajian ya, tema-tema besarnya itu seingat saya voting behavior atau perilaku memilih, kemudian social movement. Di luar tema-tema yang lain, dan saya suka dengan tema-tema itu. Nah, waktu Lembaga Survei Indonesia atau LSI itu didirikan, wah saya tuh rasanya susah untuk menolak gitu ya, karena satu,
ini lembaga survei pertama Iya. di Indonesia. Sebenarnya bukan pertama sih, tetapi zaman orde baru pun ada, tapi kan nggak bisa hidup karena nggak relevan. Sistemnya bukan sistem demokrasi, nggak ada gunanya kita nanya opini masyarakat. Iya, makanya. Karena semua Semua keputusan diputuskan. dan waktu itu bahkan sampai tahun 99 kan presiden juga dipilih oleh MPR, oleh elit, bukan oleh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat mau si A, tapi kalau MPR maunya si B ya tidak akan dipilih. Ya saya menduga ya, kalau seandainya tahun 99 itu pemilihan langsung, presiden Indonesia itu pasti Megawati, nggak mungkin Gus Dur. Iya, karena waktu Karena itu waktu itu PDIP dia menang menang ya 30% PDIP kan. Iya. Jadi Megawati waktu itu lagi populer-populernya. Ya. Jadi Gus Dur bisa jadi presiden tahun 99 itu karena dipilih oleh MPR. Karena Koboi Senayan. Proses politik di MPR gitu ya, yang cuman berapa? Poros tengah ya. 700 atau 1000 Iya. orang lah katakan lebih begitu, bukan 120 130 juta penduduk Indonesia. Iya. Nah, jadi saya ketika diajak mendirikan lembaga survei Indonesia dan akhirnya saya bergabung menjadi direktur riset pertama, itu sesuatu yang sangat menggairahkan gitu. Sur banget lah kalau ya. Ya, jadi Mas Padari kan pada waktu itu Mas punya passion politik, terus tiba-tiba ada opportunity menjadi pollster gitu ya, dengan bergabung di lembaga survei Indonesia sebagai lembaga pollster utama. Tapi kira-kira pengamatan Mas, apa yang membuat elit politik pada waktu itu pengen menetapkan pemilihan langsung untuk presiden dan kemudian pilkada gitu ya? Saya lupa persisnya ya, Iya. karena waktu itu kita ini kan istilahnya udah pemilihan langsung, bagaimana menghadapi pemilihan langsung, Iya, itu aja. iya. Nah, mungkin harus ngecek tulisan mungkin Mbak Kalina, Iya. Singka, mungkin Denny Indrayana yang banyak Urusannya bicara soal ya, DPR. amandemen ya pada waktu itu. amandemen. Tetapi kalau nggak salah pada dasarnya adalah ingin meningkatkan istilahnya kualitas demokrasi lah di Indonesia. Ya, jangan dilupakan bahwa kita pada waktu itu baru lepas dari sistem otoriter masuk ke sistem demokrasi. Jadi semua yang dirasakan memberikan ruang demokrasi atau kualitas demokrasi yang lebih besar itu dibuat. Termasuk misalnya pada giliran berikutnya adalah pilkada secara langsung juga gitu. Nah, saya ingat kok waktu itu terjadi perdebatan mengenai pro kontra atau lebih kurangnya plus minusnya dari pilpres langsung ini. Dan yang menarik waktu itu salah satu debat yang saya ingat ya di majalah mana itu Tempo mungkin ya, antara Bill Liddell dengan Rizal Malarangeng, antara guru dengan murid. Oh iya. Oke. Ini dua orang, Iya, guru sama murid tapi beda pendapat. Di Wahai State. Iya, salah satu kontra dengan pemilihan langsung karena mengkhawatirkan resiko-resiko konfliknya gitu. Notabene yang seperti sekarang kita rasakan, satunya lagi mengatakan enggak, itu bisa dikelola kok, kira-kira begitu. Jadi saya lupa persisnya, harus dicek lah. Tapi intinya pada waktu itu kita menghadapi satu fenomena politik yang baru yang namanya pemilihan langsung. Nah, sebetulnya pendirian lembaga survei Indonesia itu kalau saya lihat pada waktu itu tidak spesifik untuk bicara presiden ya, tetapi melihat bagaimana dalam sebuah negara demokrasi suara rakyat itu penting. Dan karena itu harus didengarkan, harus diperhatikan, dan instrumen untuk menangkap suara rakyat itu selain pemilu itu adalah survei. Nah, pemilu itu kan menangkap suara rakyat, tetapi secara populasi, secara total. Karena dia total populasi, pasti biayanya besar, waktunya juga lama. Nah, kalau survei ini kan dia ngambil sampel saja dari populasi itu. Secara waktu pasti juga lebih mudah, lebih cepat. Dan notabene survei itu sudah dilaksanakan di berbagai negara-negara demokrasi. Dan sebetulnya secara metodologi sudah proven lah untuk mengetahui opini dari publik. Nah, di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, bahkan yang namanya survei itu dikenal sebagai the fifth estate of democracy. The fourth estate-nya media. Ya, the first-nya kan eksekutif, second-nya legislatif, third-nya itu yudikatif, fourth-nya itu media, dan yang kelima itu adalah survei atau polling gitu loh, dalam negara-negara demokrasi yang sudah mapan.